Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali seperti biasa di hari Senin siang ini kami kembali menyapa pemirsa di rumah. Tentunya dalam program acara kesayangan kita Dialog Hidup Sehat. Sebuah acara yang kami dedikasikan untuk pemirsa di rumah yang akan membahas seputar permasalahan kesehatan di dalam hidup kita. Pemirsa di rumah, adapun hidup sehat pada siang hari ini akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik sekali, dan tentunya penyakit ini juga sering sekali terdengar ya di telinga kita masyarakat. Nah, kita akan membahas terkait dengan pembesaran kelenjar prostat. Nah, untuk membahas tema kita pada siang hari ini sudah hadir seorang dokter spesialis kita, dokter muda yang sudah ada di studio TVRI Jambi. Kita sapa terlebih dahulu, ada Dr. Rio Rahmadi, spesialis urologi. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang Mbak. Apa kabar dokter? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ini dokternya muda, energik itu dokter ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol santai dokter, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dan juga pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan pemirsa di rumah, tentunya pada siang hari ini juga seperti biasa nantinya kami akan membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung dan berkonsultasi seputar tema kita pada siang hari ini, yakni pembesaran kelenjar prostat. Nah, nantinya Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663855 atau di 0811743333. Baik dokter, selamat datang di TVRI Jambi dokter, dan tentunya senang sekali siang hari ini bisa bertemu ya dokter ya. Kita udah gak sabaran nih dokter, ingin dapat informasi nih seputar dengan salah satu penyakit pembesaran kelenjar prostat. Yang kita tahu memang penyakit prostat ini juga cukup familiar di tengah-tengah masyarakat ya dokter ya. Apalagi memang sudah di usia lanjut seperti itu. Nah, lantas nih dokter, kalau kita boleh tahu lebih dalam nih dokter, yang dikatakan sebagai penyakit prostat itu yang seperti apa nih dokter? Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi penyakit prostat itu merupakan salah satu penyakit di bidang urologi. Urologi itu adalah bidang keilmuan kedokteran yang membahas tentang, yang mempelajari tentang saluran kemih, saluran kencing manusia. Ya, saluran kencing manusia itu terdiri dari 2 buah ginjal. Kemudian si ginjal ini biasanya akan menghasilkan urin atau kencing. Kemudian urin yang diproduksi di ginjal akan dialirkan ke saluran kecil yang namanya saluran ureter. Ada 2 buah, jadi dari ginjal ke saluran ureter. Kemudian dia akan bermuara di kandung kemih. Urin akan dialirkan lewat saluran itu ke kandung kemih, dikumpulkan dulu di kandung kemih. Begitu kandung kemihnya penuh, baru seseorang akan merasakan sensasi mau buang air kecil. Nah, setelah ada sensasi tersebut, barulah kita pergi ke toilet, baru kita buang air kecil. Urin yang tadi ada di kandung kemih dikeluarkan lewat saluran namanya saluran uretra. Itu saluran kencing bagian bawah yang kalau pada laki-laki misalnya itu ada di penis. Baru urinnya keluar. Nah, sebelum masuk ke uretra, itu dia harus melewati suatu kelenjar yang namanya kelenjar prostat. Jadi di bawahnya kandung kemih itu ada namanya kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini pada usia di atas 60 tahun, normalnya ukurannya untuk di bawah 60 tahun itu ukurannya normalnya beratnya kurang lebih 20 gram. Semakin bertambahnya usia, terutama di atas 60 tahun, ukurannya akan semakin meningkat. Semakin meningkat, semakin membesar ukuran kelenjar ini, maka urin yang harusnya dikeluarkan dengan lancar pada waktu muda dari kandung kemih ke saluran uretra itu menjadi makin sulit karena kelenjar ini makin besar menghalangi urin untuk turun ke bawah. Nah, pembesaran kelenjar inilah yang menyebabkan pasiennya muncul gejalanya seperti kencingnya susah, harus mengedan, sering, rasanya tidak lampias, seperti itu. Oke, tapi dokter pasti ada penyebabnya ya nih dokter ya. Kenapa sih memang kelenjar ini memang lama-kelamaan itu membesar gitu dokter? Benar. Dan apakah setiap laki-laki nih ya, kan mayoritasnya ke laki-laki pasti akan mengalami itu gitu dokter? Oke, untuk faktor resiko atau penyebab terjadinya pembesaran ini, secara umum ada faktor-faktor yang tidak pasti seperti adanya riwayat kurang beraktivitas,
sering menahan kencing, ada juga faktor-faktor seperti penyakit jantung. Namun itu bukan faktor yang pasti akan menyebabkan terjadinya pembesaran prostat. Pembesaran prostat yang faktor resiko paling kuat adalah usia. Jadi ini hampir pasti terjadi pada pasien-pasien atau orang-orang laki-laki di atas usia 60 tahun. Karena faktor hormonal yang terganggu, testosteron yang menurun pada usia di atas 60 tahun sehingga menyebabkan si kelenjar ini sendiri membesar. Seperti itu. Jadi untuk angka kejadiannya 70% laki-laki di atas 60 tahun itu akan mengalami pembesaran prostat yang menimbulkan gejala. Kalau usianya bertambah lagi, semakin bertambah, prostatnya semakin membesar, maka angka kejadiannya hingga 90%. Jadi hampir semuanya laki-laki pasti mengalami pembesaran prostat yang menimbulkan gejala. Oke, dan itu salah satunya juga termasuk kan menurunnya hormon itu tadi dokter ya, faktor yang mendukungnya sehingga 70% ya di atas 60 tahun. Nah kalau kita ngomongin setiap penyakit, kalau ditanya bahaya atau enggak pasti bahaya ya dokter ya. Nah kalau untuk prostat ini sendiri ini termasuk memang kategori penyakit yang seperti apa nih dokter? Kalau bahayanya apakah memang bisa disembuhkan nih dokter? Baik. Oke, jadi kalau bicara bahaya atau tidak, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah apakah ini mengancam nyawa atau tidak. Mungkin seperti itu ya. Jadi pembesaran prostat itu apabila dia pembesarannya kan ada yang ganas ada yang jinak. Apabila pembesarannya jinak, maka ini tidak masuk kategori membahayakan nyawa. Namun dia akan menyebabkan penurunan kualitas hidup gitu pada pasien-pasien usia di atas 60. Mereka setiap malam terbangun untuk buang air kecil sampai 5 kali sehari, atau pada siang hari sedikit-sedikit harus bolak-balik toilet. Di saat usia mereka yang sudah lanjut, stamina pasti menurun, itu pasti akan sangat melelahkan untuk mereka, sehingga kualitas hidupnya menurun dan bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit lain. Gitu. Terutama kalau malam hari itu sering terbangun pada malam hari, itu malah bisa menimbulkan masalah yang lain. Nah, ini terkait dengan kalau tiap malam itu pasti setiap kita bangun nih mau buang air kecil gitu dokter ya. Memangnya normalnya kita sebagai manusia ini buang air kecil itu dalam satu hari itu berapa kali sih dokter? Oke, jadi normalnya untuk pada usia muda biasanya normalnya buang air kecil itu 5-8 kali sehari, itu dari pagi sampai kita tidur. Jadi normalnya 5-8 kali. Kalau masih dalam range itu, maka masih dianggap normal. Tapi itu tidak dihitung pada kencing terbangun pada malam hari. Kalau pada malam hari kita tidur, kemudian terbangun hanya untuk buang air kecil, itu maksimal 1 kali. Itu masih normal. Tapi kalau sudah 2 kali, maka itu sudah suatu kelainan. Jadi kalau terbangun hanya untuk buang air kecil ya Mbak. Kalau misalnya Mbak terbangun untuk sholat tahajud misalnya, nah itu lain cerita. Jadi benar-benar terbangun cuman untuk ke toilet buang air kecil, itu maksimal 1 kali. Jadi bisa 1 kali 24 jam, toleransinya adalah hingga 9 kali. Gitu. Jadi tadi ya 5-8 kali, kalau malam itu normalnya 1 kali gitu dokter ya. Berarti kalau kencing kita di bawah 5 kali ini dipertanyakan juga ya dokter ya dalam sehari ya, bisa-bisa ya? Benar. Atau karena beda tubuh, beda hormon, beda juga nih sistem ekspresi tiap-tiap orang nih dokter? Rata-rata manusia akan buang air kecil dengan jumlah tersebut dalam pagi sampai sore, pagi sampai malam sebelum tidur. Apabila urinnya kurang dari 5 kali misalnya, maka yang harus menjadi pertanyaan adalah apakah orang tersebut kurang mengkonsumsi cairan, minumnya kurang, atau memang ada masalah pada fungsi ginjalnya. Gitu. Jadi normalnya adalah di range tersebut. Jadi kalau kurang itu harus dipikirkan dulu, pertama kemungkinan jangan-jangan minum saya kurang. Gitu. Oke, saya menarik mau ke gejala nih dokter ya. Tadi selintas dokter juga udah menyebutkan nih gejalanya apa aja. Nah kalau kita boleh tahu lebih lanjut nih dokter, yang menjadi gejala pembesaran kelenjar prostat itu sendiri ditandai dengan apa aja dokter? Oke, untuk gejala pembesaran prostat itu ada namanya gejala LUTS kalau bahasa medisnya, lower urinary tract symptom. Apa saja gejala lower urinary tract symptom? Itu adalah satu, dia kencingnya sering.
Kemudian sering itu dalam artian lebih dari 8 kali, atau misalnya mudahnya tiap 2 jam atau 1 jam udah ke toilet, udah buang air kecil ke toilet. Lalu ada rasa tidak bisa menahan buang air kecil. Jadi misalnya dia udah kebelet, ya harus lari-larian tuh ke toilet. Lari-larian ke toilet karena udah tidak bisa ditahan lagi. Kalau orang yang dalam tanda kutip misalnya masih muda gitu, masih bisa ditahan, masih bisa keliling dulu, isi bensin dulu baru ke toilet, masih bisa. Nah, ini dia tidak bisa menahan kencing. Kemudian gejala lain adalah gejala kencing pada malam hari yang lebih dari sama dengan 2 kali. Lebih dari 1 kali itu sudah merupakan salah satu gejala prostat. Kemudian mengompol. Gejala lain adalah dia harus mengedan untuk buang air kecilnya. Kemudian dia rasanya tidak puas, rasanya kencing itu tidak lampias, tidak habis kencingnya. Jadi kayak masih ada sisa. Itu beberapa gejala dari pembesaran prostat. Oke, nah itu tadi ya cukup jelas ya dokter ya, beberapa gejala-gejala tadi LUTS ya yang dokter sampaikan ya. Baik pemirsa di rumah, tentunya kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663885 atau di 08117433 133. Namun sebelumnya jangan kemana-mana dulu, karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, dan tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan pembesaran kelenjar prostat bersama dengan dokter spesialis kita, ada Dr. Rio Rahmadi, spesialis urologi. Dan tentunya kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menanyakan seputar tema kita pada siang hari ini. Anda dapat menanyakan dan menghubungi di nomor telepon 0741663885 atau di 08117433 Nanti sudah ada Dr. Rio Rahmadi yang akan langsung menjawab pertanyaan Anda. Nah, dokter, kalau kita melihat tadi sudah ke gejala ya dokter ya, memang rata-rata ke gejalanya itu sering tadi seperti kencing yang terlalu sering gitu ya dokter ya. Nah kemudian juga Anda sampai mengompol. Nah, ini ada telepon masuk, kita coba angkat dulu ya dokter. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Iya, sayang sekali terputus ya. Boleh dicoba kembali ya Pak ya di nomor telepon 0741663885 atau di 08117433 Nah, adapun tema kita pada siang hari ini ialah pembesaran kelenjar prostat. Nah, boleh ditanyakan nih Pak ya. Baik, ini mudah-mudahan banyak nelfon lagi yang masuk. Oke, sudah ada yang masuk lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah terhubung belum? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Halo? Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana, Bapak? Ini Bapak Atolik di... Halo, Bapak Atolik di... Tadi Kecamatan Basin Keperempat. Iya, kita kurang menangkap jelas nih Bapak suaranya di studio. Bapak boleh tahu dengan Bapak siapa dan dari mana? Nah, barangkali volume televisinya boleh dikecilkan ya Pak ya. Jadi kami mendengarkan suara Bapak via telepon saja nih. Halo, dengan Pak siapa? Pak Atolik. Iya, Pak Ahmad Holik, dari mana? Durian Luncuk, Kecamatan Basin Keperempat. Oh, dari Durian Luncuk. Baik, kita disapa nih ya dari warga Durian Luncuk. Baik Pak Halik, sudah ada Dr. Rio Rahmadi, spesialis urologi di studio TVRI Jambi pada siang hari ini dengan pembahasan kita adalah pembesaran kelenjar prostat nih Pak Halik. Nah barangkali Pak Halik ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Halo Pak Halik? Iya. Halo. Ya, ingin saya tanyakan kalau saya ini umur udah 70-an tahun.
Halo? Halo, iya Pak, umur 70 tahun. Udah 70 tahun umur. Jadi kalau malam, jadi kalau malam Bu, itu kalau buang air kecil itu sampai sempat 8 kali, 7 kali itu Bu, malam. Ya Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, solusinya. Halo Pak Khalid, masih bergabung bersama kami? Ya, Ya, apa yang ingin ditanyakan Pak? solusinya apa Pak? Oh iya, solusinya Pak, baik. Baik, terima kasih ya Pak Rahmat Halik tadi ya dari Durian Luncu ya telah bergabung bersama kami pada siang hari ini dan kita akan langsung mendengarkan jawabannya ya Pak ya dari Dokter Rio ya. Nah, ini Dokter Rio Ya. sampai 8 kali loh ini. Iya, benar. Ini saya nggak kebayang nih tidur, Benar, cuman benar. sebentar bangun, Bangun. sebentar bangun. Wah nih gimana nih kalau untuk gejala seperti ini nih Oke, Dokter? jadi seperti yang tadi saya jelaskan ini adalah salah satu gejala yang khas dari pembesaran prostat, ya, dan gejala kencing pada malam hari ini atau biasa kita sebut nokturia kalau bahasa medisnya itu adalah gejala yang paling sering membawa pasien untuk berobat ke dokter. Kalau ibaratnya dia kencingnya tidak bisa ditahan, sering itu biasanya masih bisa ditahan oleh pasien. Tapi kalau kencingnya pada malam hari sering sekali apalagi sampai 8 kali itu biasanya pasiennya sudah tidurnya susah sehingga biasanya mau nggak mau dia berobat ke dokter. Solusinya adalah pertama untuk gaya hidupnya coba diperbaiki dulu, teh kopi dikurangi, konsumsi teh kopi, alkohol dan coklat itu dikurangi karena itu adalah cairan-cairan yang dapat mengiritasi kandung kemih. Kemudian solusi lain adalah coba pada malam hari minum itu memang harus 2 liter sampai 3 liter sehari. Tapi itu hanya dilakukan pada saat kita beraktivitas pagi sampai sebelum tidur. Pada malam hari kita justru tidak boleh minum terlalu banyak karena akan menyebabkan kita sering terbangun untuk buang air kecil. Jadi Bapak boleh coba dulu malam hari itu minumnya dikurangi. Jadi terakhir minum biasanya misalnya Bapak tidur jam 9 malam. Makan malam jam 8 malam. Habis makan malam, minum, selesai. Jam 9 sebelum Bapak tidur pergi ke toilet dulu untuk buang air kecil. Setelah itu Bapak tidur, kalau seandainya malam hari terbangun untuk buang air kecil, Bapak jangan minum lagi. Jadi langsung tidur. Begitu Kalau sudah rasanya haus gimana dong? Nah, Dokter? kalau memang haus sekali sampai dehidrasi, mulut kering, boleh minum tapi jangan satu botol aqua diminum gitu. Jadi minum satu teguk untuk sekedar membasahi, kemudian tidur lagi. Kalau minum kita cukup pada siang hari, malam hari tidak akan terjadi dehidrasi. Gitu, tidak akan menyebabkan dehidrasi pada malam hari. Jadi minum secukupnya saja kalau haus sekali. Jadi kalau tidak haus ya langsung tidur lagi. Gitu. Minumnya kapan? Minumnya nanti kalau pada subuh. Kalau misalnya muslim bangun untuk salat subuh, nah itu boleh minum lagi. Supaya tidak sering terbangun untuk buang air kecil dan tidak mengganggu kualitas hidup dan pagi harinya bisa lebih segar karena mendapatkan tidur yang berkualitas. Jadi triknya adalah coba dulu minumnya diatur, malam hari terbangun jangan minum. Kalau setelah itu dilakukan masih belum perbaikan, maka mungkin sudah saatnya untuk kontrol ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah perlu diberikan terapi atau tidak. Seperti itu. Nah itu ya untuk Pak Halik tadi ya dari Durian Luncuk, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya dan mudah-mudahan solusi yang diberikan oleh Dokter Rio tadi bisa dicoba nih ya. Benar. Dokter ya untuk diterapkan. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang fasilitas dokter spesialis urologi nih di Provinsi Jambi itu sudah memadai nggak sih dokter? Untuk fasilitas sumber daya manusianya. Untuk spesialisnya di Provinsi Jambi ini kita ada 5 orang spesialis urologi dan sayangnya sampai saat ini semua masih berpraktek dan bertempat di kota Jambi saja. Jadi untuk di kabupaten biasanya mereka akan berikan rujukan ke rumah sakit yang ada di kota Jambi.
Jadi kita ada berlima dan ada kalau di RSUD Abdul Manap, lalu kemudian yang lainnya ada di RSUD Raden Matahir dan rumah sakit swasta di Kota Jambi. Jadi hampir semua rumah sakit swasta di Kota Jambi ada dokter urologinya saat ini. Oke, jadi juga ini SDM-nya juga cukup terbatas juga ya dokter ya kalau kita melihat ya untuk dalam skala provinsi. Nah tapi boleh mudah-mudahan kalau misalnya solusinya tadi tidak ada perubahan, dikonsul lebih lanjut, dirujuk ke rumah sakit Raden Matahir ya dokter ya untuk bisa langsung bertemu dan berkonsultasi ya untuk Pak Halik tadi. Baik, untuk penelpon lainnya boleh langsung saja menghubungi kembali di nomor telepon 0741663385 atau di 08117433 133. Anda dapat menanyakan seputar tema kita pada siang hari ini ialah pembesaran kelenjar prostat dan nanti akan ada Dr. Rio Rahmadi, spesialis urologi yang akan langsung menjawab pertanyaan Anda. Dokter, kalau kita melihat dari sisi ke pengobatan nih dokter ya, kalau seseorang yang sudah terkena pembesaran kelenjar prostat ini sendiri, ini pengobatan yang harus dilaluinya gimana dokter? Oke, biasanya pada pasien yang dengan pembesaran prostat, apabila kita sudah menegakkan diagnosa bahwa ini benar masalahnya adalah pembesaran prostat, maka kita akan membagi pasien ini atas gejala ringan, gejala sedang atau gejala berat. Apabila dari hasil pemeriksaan kita ini termasuk gejala ringan, maka terapi yang kita berikan adalah modifikasi gaya hidup. Seperti yang tadi saya jelaskan, pasien akan kita minta untuk berolahraga, kemudian mengatur konsumsi minumnya, kemudian menghindari minuman-minuman yang tadi saya sebut, teh, kopi, terutama teh kopi, merokok juga bisa dikurangi. Kemudian lalu kemudian akan kita evaluasi setiap 3-6 bulan sekali, apakah gejalanya membaik atau tidak. Kemudian ada yang gejalanya sedang sampai berat. Nah, gejala sedang sampai berat biasanya membutuhkan terapi, baik itu obat-obatan maupun terapi operasi pembedahan. Biasanya tetap akan kita coba dulu apabila dia gejalanya sedang atau berat, tetap akan kita coba dulu dengan penggunaan obat-obatan. Kita evaluasi apakah membaik atau tidak dengan obat-obatan. Apabila setelah dievaluasi ternyata gejalanya memburuk, maka baru kita berlanjut ke terapi pembedahan atau dioperasi lah, artian seperti itu. Lalu apabila pada saat kita bertemu pasien sudah ada indikasi untuk dilakukan tindakan operasi, maka biasanya untuk obat-obatan tidak kita tawarkan lagi, karena biasanya apabila sudah masuk atau sudah ada indikasi operasi, maka terapi dengan obat-obatan sudah tidak efektif lagi. Kasihan pasiennya tersiksa menunggu sebulan 2 bulan evaluasi yang padahal kita tahu bahwa obat-obatan tidak efektif. Maka yang kita tawarkan adalah terapi dengan operasi. Seperti itu. Oke. Tapi dari gejala ini juga ditentukan dari ukuran pembengkakan kelenjar prostatnya juga nggak dok? Benar. Jadi ukuran kelenjar prostat itu berbanding lurus dengan gejalanya. Semakin besar ukuran prostatnya, maka semakin berat pula gejala yang akan ditimbulkan. Gitu. Jadi tapi tidak sama. Jadi kadang ada yang ukuran kan normalnya 20 gram. Ada yang ukuran prostatnya 60 gram. Tapi dia dengan obat respon, masih bisa dengan obat dan perbaikan. Ada juga yang baru 50 gram, tapi sudah menyebabkan tidak bisa kencing, harus dibantu pemasangan kateter. Maka obat-obatan tidak efektif, maka dilakukan operasinya biasanya diteropong, bukan dibedah biasanya. Gitu. Jadi diteropong, kita ambil prostatnya, baru pasiennya bisa buang air kecil normal, seperti itu. Jadi ukuran itu berbanding lurus dengan gejala, tapi untuk pilihan terapi belum tentu. Gitu. Jadi terapinya memang berdasarkan gejala pasien dan juga apakah ada indikasi operasi atau tidak. Gitu, itu ya dokter ya. Jadi udah jelas kalau ukuran berbanding lurus tadi ya dengan gejalanya dokter. Nah, dokter, kalau kita mau melihat nih, kalau prostat ini sendiri ada jenis-jenisnya nggak sih dokter? Oh ya, benar. Prostat itu jadi pembesaran prostat itu ada 2 jenis. Ada yang jenisnya berat, ada yang jenisnya ada yang jinak, ada yang ganas. Jadi kalau jinak itu kita sebut dengan BPH, pembesaran prostat jinak. Yang ganas itu kita sebut dengan kanker prostat. Kalau yang jinak itu biasanya
dia cukup dengan obat-obatan atau dilakukan operasi selesai, habis itu tidak memerlukan terapi lanjutan. Lain cerita kalau dia penyebabnya adalah kanker prostat. Kalau dia penyebabnya adalah kanker prostat, maka kita harus berikan terapi lanjutan seperti misalnya terapi hormonal lanjutan untuk mencegah agar si kanker prostat ini tidak menyebar ke organ lain. Karena kanker itu kan sifatnya adalah menyebar. Kanker itu akan berbahaya begitu dia menyebar ke organ lain. Itu biasanya penyebab kematian terbesar pada kanker itu adalah karena dia sudah menyebar ke organ lain, misalnya menyebar ke organ-organ inti seperti paru-paru, gitu, hati, gitu, sehingga menyebabkan perburukan seseorang hingga meninggal. Nah, makanya tujuan terapi lanjutan dari kanker prostat itu adalah mencegah supaya si kanker prostat itu tersebut tidak menyebar ke organ lain. Oke, baik. Dokter, tentunya nanti akan kita ulas lebih dalam lagi, dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas seputar dengan pembesaran kelenjar prostat bersama dengan dokter kita, Dr. Rio Rahmadi, spesialis urologi. Dan tentunya kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Anda dapat menanyakan seputar tema kita, sekali lagi terkait dengan pembesaran kelenjar prostat. Nah dokter, kalau kita ngomongin penyakit, ini juga tidak lepas dari yang namanya lifestyle ya dokter ya, atau gaya hidup kita. Nah, lantas gaya hidup yang seperti apa sih dokter yang turut mempengaruhi nih ya dokter ya, gejala ataupun penyakit prostat ini memicunya lebih cepat timbul nih dokter? Oke. Kalau pertanyaannya apakah yang bisa menyebabkan lebih cepat timbul, itu seperti yang tadi saya sebutkan adalah misalnya orang tersebut aktivitasnya kurang beraktivitas, mengkonsumsi minuman-minuman yang mengiritasi kandung kemih seperti teh, kopi, alkohol, coklat. Kemudian adalah penyakit-penyakit penyerta lain seperti kencing manis atau sakit jantung. Tapi lagi-lagi itu bukan faktor utama, karena faktor utamanya tetap adalah usia. Ada yang orang udah beraktivitas, udah minum teh kopi enggak, merokok enggak, tapi kena prostat. Jadi memang kelenjar prostat ini faktor usia adalah yang paling dominan. Jadi pasien saya sering bertanya seperti ini, dok gimana, misalnya yang bapaknya udah kena prostat, anaknya biasanya nanya, dok gimana caranya supaya tidak terkena prostat? Jawaban saya biasanya ya berdoa saja. Karena pada dasarnya selama seseorang mempunyai laki-laki itu kan pasti mempunyai kelenjar testis akan menghasilkan yang namanya hormon testosteron, maka pada usia di atas 60 tahun hormon testosteron kadarnya akan menurun, maka prostat hampir pasti akan membesar. Seperti saya bilang tadi, angka kejadiannya bisa hingga 70%. Tinggal apakah pembesarannya besar atau pembesaran yang sedang atau kecil saja. Gejala yang timbulkan apakah gejala berat ataukah gejala sedang atau gejala ringan. Nah, itu variatif, itu mungkin bisa dibilang tergantung doanya. Doanya. Jadi faktornya memang faktor hormonal, dan hormonal itu sulit dan tidak bisa kita kontrol. Oke, jadi mau mau kalau secaranya pasti akan kena gitu ya dokter ya. Benar. Tinggal yang membedakan adalah saran yang paling baik adalah apabila sudah mulai muncul gejalanya mulai gejala-gejala ringan, usianya udah masuk nih, udah usia pembesaran prostat di atas 60, mulai muncul gejala, kencingnya mulai agak sering, biasanya enggak, malam hari mulai kebangun. Nah, baiknya segera kontrol ke dokter agar dilakukan pemeriksaan, agar bisa diberikan terapi sedini mungkin. Dengan dilakukan pemberian terapi sedini mungkin, maka bisa mencegah untuk terjadinya gejala berat
sampai harus dilakukan tindakan operasi seperti itu. Oke, nah, kalau ngomongin ini tentang minum gitu ya dokter ya. Tadi ya dokter juga menyampaikan kalau kita tuh ada 2 sampai 3 liter gitu ya dokter ya. Normalnya itu minum dalam 1 hari gitu dokternya. Nah, lantas kita kan juga biasa punya kebiasaan yang sudah minumnya kurang. Terus kalau ada mau hasrat ingin pipis tuh sering nahan gitu dokter. Nah, apakah itu juga turut mempengaruhi nggak sih dokter? Kita nahan kencing sampai akhirnya lupa nih dokter ya, gitu. Sampai keluarnya jadinya sedikit, kencing tidak puas seperti itu. Benar. Jadi lagi-lagi itu adalah faktor yang tidak dominan atau faktor yang tidak pasti. Menahan kencing adalah salah satu faktor yang tidak pasti akan menyebabkan pembesaran kelenjar prostat. Jadi memang itu salah satu faktornya. Kalau mau mencegah terjadinya prostat bisa diatur, minumnya dijaga, minumnya tidak boleh menahan kencing, tapi ya faktor utamanya tetap faktor usia. Jadi memang bukan masalah pencegahan, tapi masalah apabila muncul gejala segera berobat untuk mencegah terjadinya gejala yang lebih berat. Seperti itu. Oke, itu ya dokter ya. Nah, terkait dengan iritasi yang tadi dokter sebutkan, kadang kita juga sering konsumsi kopi, teh. Kita kan orang Indonesia itu salah satu budaya di dokter ya. Culture yang tidak bisa kita tinggalkan gitu kan. Ada segelas teh kopi, terus ngobrol. Nah, ternyata kenapa nih dokter kalau kita sering minum itu turut ini ikut membantu iritasi kandung kemih ya dokter ya? Kenapa nih dokter? Ya, jadi ada zat-zat pada teh dan kopi, sebenarnya misalnya pada kopi itu ada kafein yang apabila, kan seperti saya bilang tadi, urin itu adalah sisa-sisa metabolisme yang dikeluarkan lewat ginjal, dialirkan ke ureter dan dikumpulkan dulu di kandung kemih. Nah, zat-zat tersebut begitu berkumpul di kandung kemih, maka dia akan menyebabkan iritasi. Berarti dia mungkin bahasa awamnya mudahnya adalah menggesek-gesek saluran kemih. Gitu. Sehingga kandung kemih apabila ada rangsangan seperti itu, maka orang tersebut akan ada rasa tidak nyaman atau rasa mau buang air kecil pada kandung kemihnya, sehingga harus pergi ke toilet, padahal kandung kemihnya sendiri belum penuh, tapi karena teriritasi itu akhirnya pasiennya harus pergi ke kamar mandi. Dan makin sering terakumulasi, maka sensitivitas dari dinding kandung kemihnya juga akan makin meningkat, sehingga gejala-gejala seperti gejala Lutz tadi itu akan makin memberat gitu. Jadi dia sih lebih ke memperberat gejala, bukan menyebabkan terjadinya pembesaran prostat. Sebenarnya lebih ke memperberat gejalanya. Karena lagi-lagi itu bukan faktor yang pasti, dominan ya tetap usia dan hormonal. Oke. Terus juga yang biasa sering kita orang awam ini warna urin nih dokter. Nah, warna urin yang sehat itu yang seperti apa dokter? Oke, warna urin yang sehat adalah yang semakin mendekati air putih kita. Jadi semakin jernih urin kita, maka semakin bagus urin yang dihasilkan, urin kita yang keluar. Berarti fungsi ginjal kita tuh kan itu sisa-sisa metabolisme tuh. Apabila urin kita pekat, minum kita tidak banyak, maka sisa-sisa metabolismenya, partikelnya akan besar-besar, sehingga kerja daripada ginjal itu akan semakin berat. Dan partikel yang besar itu ya muncul dalam bentuk warnanya semakin pekat, semakin kuning dan semakin pekat. Kalau warnanya jernih, maka partikel-partikel sisa metabolisme tersebut akan kecil, luruh dia dengan urin yang banyak, air yang banyak, maka itu akan memudahkan ginjal untuk membuang urin tersebut, dan saluran kencingnya juga lebih mudah untuk mengeluarkan kencing. Kadang kalau ada partikel-partikel besar tersebut lama-lama menumpuk, dia bisa membentuk batu saluran kemih. Jadi minum yang baik itu adalah yang warnanya semakin jernih atau makin mendekati dengan warna air minum kita. Air putih seperti ini. Nah, itu semakin bagus. Kalau dia warnanya kuning tapi masih jernih, masih bagus. Tapi kalau dia udah kuning pekat, apalagi oranye, apalagi merah, nah itu harus lebih banyak minum, karena itu adalah salah satu tanda dehidrasi atau kekurangan cairan.
Oke, apalagi kalau habis minum obat gitu kan dokter, Benar. itu sangat Harus- terlihat sekali ya warna urin Benar, kita benar. berbeda gitu dokter. Makanya habis minum obat disarankan untuk minum yang banyak. Minum yang banyak, baik. Nah dokter, kalau kita tadi ngomongin, dokter udah sampaikan ada nih dari segi pengobatannya ya dokter ya, bahwa tadi sesuai dengan gejalanya, ada yang ringan gitu ya, ada yang sedang atau ada yang berat. Nah, ini tadi yang berat itu sampai ke operasi ya dokter ya. Orang kan kalau dengar kata operasi itu sangat menakutkan sekali gitu. Nah benar, kalau benar. untuk penanganan pada pembesaran kelenjar prostat ini, kalau misalnya operasi itu seperti apa dokter? Apakah juga sama seperti operasi lainnya di bedah gitu, atau ada jenis-jenis operasinya? Oke, jadi untuk terapi operasi pada pembesaran prostat itu ada 2 jenis ya. Ada satu dengan pembedahan, yang kedua dengan terapi minimal invasif, bahasa medisnya endourologi, atau bahasa lebih dikenal masyarakat itu diteropong. Jadi ada di bedah, ada di teropong. Biasanya indikasi kita lakukan pembedahan apabila prostatnya besar sekali. Ukurannya misalnya di atas 80 gram, di atas 100 gram, maka yang kita tawarkan adalah dioperasi, dibedah, dilakukan pembedahan di sayat, di perutnya, prostatnya kita ambil secara pembedahan. Apabila prostat tidak terlalu besar, ukurannya di bawah 100 gram atau di bawah 80 gram, maka yang akan kita tawarkan adalah diteropong. Jadi nanti teropong itu sedikit saya jelaskan, itu ada pasiennya akan dibius separuh badan seperti orang sesar. Ada kamera masuk ke saluran kemih, lalu kita lihat langsung dengan kamera kecil itu apakah benar ada pembesaran prostat atau tidak. Lalu kemudian prostat itu akan diambil dengan dikerok dengan tenaga pisau listrik, atau mungkin kalau secara awam tuh di laser, biasanya di laser. Ya, ini dengar pisau listrik masuk lagi dari sini. Ya, Itu jadi udah mengerikan sekali jadi ya. ya bahasa sebenarnya bukan laser, tapi itu sebenarnya tenaganya tenaga elektro surgery, jadi dengan tenaga listrik sebenarnya, tapi masyarakat lebih mengenalnya dengan laser. Jadi operasinya adalah prostatnya yang besar yang menutupi saluran kencing itu diambil dengan dikerok atau dengan laser tersebut, dan tanda kutip di laser tersebut diambil prostatnya. Harapannya setelah itu salurannya lebar, kelenjarnya kecil, urinnya bisa keluar gitu. Jadi pilihan terapinya berdasarkan ukuran dari prostatnya. Semakin besar maka harus dilakukan pembedahan. Kalau pasiennya tidak mau dilakukan pembedahan karena memang kalau diteropong atau di laser dalam tanda kutip itu pemulihannya pasti lebih cepat. Karena tidak ada sayatan sama sekali, jadi memang benar hanya kamera saja dan luka operasinya di dalam, tidak ada sayatan, pemulihan lebih cepat dan hasilnya biasanya lebih baik, resiko komplikasinya juga jauh lebih rendah. Maka pasien biasanya lebih ke dok, saya tidak mau dibedah. Ya itu tidak apa-apa, karena tidak mungkin juga kita paksa pasien untuk melakukan tindakan yang dia tidak mau. Maka yang kita tawarkan adalah biasanya boleh kita coba operasinya, kita operasi dengan laser. Tapi kalau gagal, atau bukan gagal, kalau memang prostatnya besar sekali, karena operasi dengan teropong ini ada batas waktu biasanya. Biasanya kita batasi waktu untuk tindakannya 1 jam. Karena kalau terlalu lama, khawatirnya jantungnya tidak kuat. Karena biasanya kan ini itu 1 jam, artinya kalau misalnya dia besar, prostatnya bisa memakan waktu lebih gitu. Benar, makanya kita kalau prostatnya ukurannya terlalu besar tuh, yang kita tawarkan bedah, karena takutnya tidak habis dalam 1 jam kalau prostatnya terlalu besar, maka yang ditawarkan bedah. Tapi kalau misalnya dia menghindari pembedahan, maka ya diedukasi dari awal bahwa mungkin perlu 2 kali tindakan. Jadi kita operasi sekarang, nanti bulan depan akan kita kan 2 sisi itu biasanya prostat, kita ambil dulu 1 sisi satunya kita ambil di bulan kedua. Jadi itu salah satu cara untuk menghindari pembedahan. Dan kalau di luar negeri sih memang mereka sudah sangat menghindari pembedahan, secara internasional itu sudah sangat menghindari pembedahan, karena diketahui bahwa pembedahan itu resiko komplikasinya memang sangat tinggi, sehingga mereka menghindari pembedahan. Mereka juga lebih menawarkan untuk lebih baik operasi 2 kali dibandingkan dengan diteropong 2 kali dibandingkan harus dilakukan pembedahan. Oh gitu ya, jadi daripada dia mengejar, biasa kita resiko yang rendah lah ya dokter, ya yang harus kita pilih. Nah kalau untuk melihat kepada fasilitas alatnya nih di Provinsi Jambi ini, di rumah sakit umum kita, itu sudah cukup memadai dokter untuk melakukan pengobatan dengan sistem teropong ataupun pembedahan tadi, atau bagaimana alatnya dokter? Oke, untuk di
Provinsi Jambi itu alat sudah semua sudah di Kota Jambi, mohon maaf, di rumah sakit swasta maupun RSUD itu alat sudah tersedia lengkap. Kita bisa melakukan tindakan baik itu pembedahan ataupun dengan diteropong. Jadi alatnya tersedia lengkap dan dalam kondisi yang baik. Khususnya untuk RSUD Raden Matahir itu kita punya nah ini benar-benar laser. Jadi benar-benar laser yang kayak di film-film yang Superman gitu, benar-benar laser. Kita punya alat yang laser yang untuk menghabiskan prostatnya. Jadi kalau pakai laser yang benar-benar laser itu bukan tenaga listrik, itu kita bisa habiskan prostat yang besar dalam jangka waktu yang lebih singkat. Itu kita punya alatnya di Raden Matahir. Gitu. Jadi kalau di Raden Matahir misalnya kita temu pasien dengan prostat besar, maka yang kita tawarkan juga kalau mau ya kita pakai laser dan insya Allah mudah-mudahan 1 kali selesai, tidak perlu dibedah. Tapi kalau untuk rumah sakit lain, karena alat tersebut memang baru, secara nasional juga tidak banyak yang punya, jadi memang belum ada alatnya. Tapi ya yang kalau ketemunya di swasta gitu, rumah sakit lain, yang kita tawarkan adalah ya operasi 2 kali. Tapi kalau di Matahir tuh tersedia yang sangat canggih, yang sudah canggih ya dokter ya, berarti artinya fasilitas kita udah sangat memadai ya dokter ya kalau untuk penanganan itu sendiri ya dokter ya. Nah dokter, memang kalau kita ngomongin penyakitnya emang nggak ada habis-habisnya ya dokter ya. Dan kalau kita ngelihat lagi nih dokter ya, kalau untuk prostat sendiri seharusnya asupan nih untuk yang sudah lansia gitu dokter ya, ada juga nggak mempengaruhi dokter asupan konsumsi makanan seperti apa sih yang bisa turut membantu barangkali penyembuhan daripada proses pasca proses pembedahan dari prostat ini sendiri? Untuk konsumsi diet atau makanan atau minuman, maka yang kita edukasi, kita minta pasien untuk hindari seperti tadi, teh, kopi, alkohol, coklat, merokok. Kemudian kita kalau seandainya ternyata setelah diambil prostatnya, kita kirim ke lab biasanya, ke patologi anatomi, dibaca hasilnya ternyata itu suatu keganasan, kanker, maka yang kita sarankan pada pasiennya adalah untuk menghindari konsumsi daging-daging merah. Daging-daging merah, karena daging merah itu terbukti memiliki resiko untuk memperburuk gejala kanker atau menimbulkan gejala kanker. Jadi rokok akan kita edukasi untuk hentikan, hindari mengkonsumsi daging-daging merah seperti itu. Tapi kalau ternyata jinak, ya paling kita cuman bilang hindari teh, kopi, coklat, alkohol seperti itu. Kalau persentase nih dokter ya, untuk yang tadi BPH yang jinak dengan yang ganas, kira-kira banyak kan nih yang mengidap ini di jenis yang mana? Tapi jangan dijawab dulu dokter, kan dulu. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas seputar pembesaran kelenjar prostat bersama dengan dokter kita, Dr. Rio Rahmadi, spesialis urologi. Dan tentunya begitu banyak informasi yang telah disampaikan oleh Dr. Rio Rahmadi kepada kita semua pada siang hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, nah boleh sekali Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 08117433 Dokter, pertanyaan saya tadi ya dokter ya, untuk jenis yang BPH tadi yang jinak dengan kanker tadi prostat, itu kira-kira banyak kan biasanya pasiennya mengidap yang mana nih kalau untuk laki-laki dokter? Oke, alhamdulillahnya sebagian besar hingga 70-80% pasien dengan pembesaran prostat itu adalah suatu pembesaran prostat yang jinak. Sisanya 20%, 30% itu barulah cancer ya, barulah kanker. Cuman memang semakin berjalannya waktu, angka kejadian cancer ini bukan hanya cancer prostat, itu makin lama makin meningkat. Jadi yang awalnya mungkin dulu 15%, sekarang mulai meningkat menjadi 20%, mulai meningkat menjadi 25%. Jadi datanya itu harus selalu kita update, karena
angka kejadian kanker itu memang semakin lama semakin meningkat. Ini biasanya kita hubungkan dengan perubahan iklim, climate change, lalu kemudian konsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung zat-zat karsinogenik semakin kesini seperti itu. Jadi memang angkanya semakin hari semakin bertambah, tapi kalau ditanya yang terbanyak, ya alhamdulillahnya ya hampir 80% semuanya jinak. Jinak ya dokter ya. Nah, dokter setelah tindakan diangkat nih ya, tadi yang prostatnya ini tadi dokter, apakah bisa sembuh total nih dokter? Atau ternyata kedepannya bisa kembali lagi nih? Oke. Jadi apabila dioperasi gitu ya, apabila dilakukan tadi kan sudah diangkat, nah apakah sudah sembuh total artinya? Oke. Jadi sebagian besar hampir semua pasien yang apabila kita lakukan tindakan operasi, maka dia harapannya adalah sudah bisa kencing normal lagi, gejala berkemihnya tidak ada, atau maksimal yang kita harapkan adalah gejala ringan saja yang bisa tanpa obat-obatan, yang bisa kita terapi dengan modifikasi gaya hidup saja. Lalu apabila ternyata setelah dilakukan tindakan operasi pasiennya masih tidak bisa kencing atau masih timbul gejala sedang hingga berat, maka yang kita lakukan adalah apakah pasca tindakan pasiennya masih perlu bantuan obat-obatan dulu untuk semakin memperkecil atau memperkecil prostat dan memperbaiki gejalanya. Lalu ada juga yang misalnya dia setelah awalnya tidak bisa kencing, dioperasi, dikasih obat masih tidak bisa kencing, maka kita harus pikirkan juga kemungkinan lain. Mungkin pasien ini sebenarnya tidak bisa kencing tuh bukan hanya karena dia ada masalah pembesaran prostat, tapi bisa juga karena ada gangguan persarafan. Karena syarat untuk seseorang bisa buang air kecil itu selain salurannya harus lebar, tidak terhalang oleh kelenjar prostat, dia juga harus bisa, kandung kemihnya harus bisa memompa dengan baik. Nah, kandung kemih ini untuk memompa butuh yang namanya hantaran saraf. Jadi kalau pada pasien-pasien misalnya dari riwayat stroke, ada riwayat kencing manis, yang ada masalah persarafan, maka kemampuan dia untuk memompa urin, mengeluarkan urin keluar juga terganggu, maka biasanya setelah dilakukan tindakan juga masih belum maksimal hasilnya. Tapi sebagian besar semuanya hasilnya baik. Seperti itu. Oke, itu ya dokter ya. Baik dokter, ini tak terasa kita udah sampai di penghujung acara kita pada siang hari ini dokter. Boleh diberikan kesimpulan kita nih dokter ya, terkait bagaimana seharusnya kita bisa mawas diri nih dokter ya, menjaga ya. Tadi memang kuncinya berdoa ya dokter ya. Namun mudah-mudahan nih kita dapat tips dan triknya bagaimana kita bisa menjaga diri kita untuk tetap hidup sehat dan tentunya terhindar dari pembesaran kelenjar prostat. Silahkan dokter. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa pembesaran kelenjar prostat itu faktor utamanya adalah faktor usia, faktor hormonal. Jadi hampir pasti 70-80% laki-laki di atas 60 tahun pasti akan mengalami pembesaran kelenjar prostat dan menimbulkan gejala. Jadi kuncinya bukan pada bagaimana kita mencegah terjadinya pembesaran prostat, tapi lebih ke apabila kita berada di usia yang kita ketahui usia pembesaran prostat dan muncul gejala, maka segeralah berobat ke dokter agar bisa dilakukan terapi sedini mungkin untuk mencegah perburukan gejala, dan terapi yang diberikan juga semakin ringan, entah itu hanya diberikan modifikasi gaya hidup atau hanya diberikan obat-obatan untuk mencegah terjadinya dilakukannya tindakan operasi seperti itu. Oke, baik Dr. Gio Rahmadi, terima kasih banyak atas informasi yang banyak disampaikan untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan kami ucapkan juga terima kasih untuk pemirsa di rumah. Terus saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin tentunya ya pukul 1 sampai dengan pukul 2 hanya di TVRI Jambi Punya Kito. Dr. Rio semoga sehat selalu dan lain kesempatan kita bisa berdialog kembali. Dan pemirsa di rumah, demikianlah dialog Hidup Sehat pada siang hari ini. Tentunya semoga kita semua bisa terus menjaga kesehatan kita dan memberlakukan pola hidup sehat setiap hari. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.